sebagian dari Syafi'iyah dan masyhur dari pendapat dari Al-Hanabilah. Berdasarkan hadis yang tadi, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian melihatnya maka berpuasalah. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa tidak setiap negeri, setiap daerah wajib memiliki atau wajib menentukan ru'yahnya masing-masing. Ini merupakan pendapat dari Ibnu Munzir yang diambil dari Ikrimah serta Qasim dan Ishaq. Kemudian pendapat yang ketiga adalah wajib bagi daerah-daerah yang ada di sekitar daerah tersebut yang merupakan satu penentuan, satu persamaan penentuan terbitnya matahari, maka mereka sudah bisa mengikuti dari daerah yang telah lebih dulu untuk lebih dulu melihat bulan atau melihat satu Syawal. Dan Allahu a'lam, inilah yang dikuatkan dari pendapat ini. Seperti misalkan kita di Indonesia serta beberapa negara yang ada di sekitar kita, lagi Asia Tenggara, misalkan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan lain sebagainya, yang mungkin dari segi penentuan, memang dari segi penentuan persamaan waktu hampir sama, bahkan hanya beda 1 atau 2 jam saja. Maka dalam situasi seperti ini boleh bagi, jika ada satu negeri, satu negara yang sudah menentukan awal Ramadan, maka mungkin negeri-negeri yang lain sudah dapat menentukan. Atau juga masuk pada pendapat yang kedua tadi, masing-masing negeri, masing-masing negara sudah dapat menentukan tentang ininya, penentuan awal Ramadan atau satu Syawal. Yang jelas kedua pendapat ini berlandaskan hadis yang diriwayatkan oleh Quraib yang merupakan pembantunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, di mana Quraib ini meriwayatkan bahwa beliau suatu ketika pernah mendatangi negeri Syam, yang Syam saat itu dipimpin oleh Gubernur Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, sahabat, di mana beliau datang saat itu sudah masuk awal Ramadan, awal-awal Ramadan atau masuk pada akhir-akhir bulan Sya'ban. Maka pada malam tersebut, ketika manusia-manusia melihat bulan, termasuk juga beliau yang saat itu sudah tiba juga melihat bulan, berusaha melihat bulan, dan mereka melihatnya. Yang saat itu mereka di Syam melihat bulan Ramadan itu jatuh pada malam Jumat. Jadi hari Jumat besok, hari Jumatnya mereka sudah masuk 1 Ramadan. Setelah beberapa hari beliau berada di daerah Syam, beliau kembali ke kota Madinah. Di akhir bulan Ramadan beliau balik ke kota Madinah dan bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadanya berkaitan dengan penentuan Ramadan di daerah Syam saat itu, yang pada saat itu beliau berada di sana. Maka beliau, Abdullah bin Abbas bertanya, "Mata ra'aitumul hilal?" Kapan kalian waktu itu di sana melihat bulan? Beliau menjawab, "Qultu ra'ainahu lailatal Jumat." Kami melihatnya pada malam Jumat. Sebagaimana tadi yang disebutkan. Faqal, maka Abdullah bin Abbas bertanya lagi, "Anta ra'aitahu lailatal Jumat?" Engkau sendiri yang melihat bulan itu pada malam Jumat? Jawab Al-Quraib, "Na'am wa ra'ahun nas." Ya, dan bukan cuma saya. Orang-orang saat itu juga melihat bulan tersebut. Wasoma Muawiyah. Dan mereka pun berpuasa. Demikian juga gubernur saat itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga berpuasa. Apa yang kemudian disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Beliau mengatakan, "Lakinna ra'ainahu lailatas sabt." Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Jadi berbeda 1 hari dengan yang ada di daerah Syam.
kami melihatnya pada malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukammila 30 aw narahu. Maka kami senantiasa berpuasa, artinya sejak hari Sabtu itu kami sudah berpuasa sampai kami menyempurnakannya 30 hari, menyempurnakan Ramadan itu 30 hari, atau jika sudah kami melihat bulan. Apa yang ditanyakan oleh Quraib ini kepada sahabat yang mulia yang merupakan bahrul ilm, merupakan lautan ilmu yang digelar oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Quraib bertanya, ala naktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamuhu? Apakah tidak cukup dengan penglihatannya Muawiyah dan puasanya? Artinya, bukankah di daerah Syam itu juga ada sahabat yang merupakan pemimpin, gubernur, yaitu Muawiyah? Ya, kenapa? Dan mereka sudah melihat dari malam Jumat. Kenapa Madinah tidak saja mengikuti daerah Syam? Maka apa yang dijawab oleh Abdullah bin Abbas? La hakadza amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami. Artinya, ya, di daerah Madinah ditentukan sendiri oleh kaum muslimin yang ada saat itu, karena atau dengan mereka melihat sendiri bulan. Adapun di daerah-daerah yang lain, apalagi yang perbedaan waktunya sangat panjang seperti kita di Indonesia dengan Arab Saudi misalkan, maka silahkan masing-masing negeri dan daerah tersebut menentukan waktunya sendiri-sendiri sebagaimana yang terjadi di perbedaan tersebut. Sedikit juga informasi bahwa perbedaan kita di Indonesia dengan Arab Saudi itu adalah berbeda sebanyak 4 jam kalau Indonesia bagian barat. Kalau kita yang daerah Sulawesi Utara, Bitung, dan beberapa daerah yang masuk ke Indonesia Tengah, maka perbedaan waktunya adalah 5 jam lebih cepat dari waktu yang ada di Arab Saudi. Apalagi kalau di Indonesia Timur, berarti perbedaan waktunya menjadi 6 jam. Ini menjadi perbedaan waktu yang sangat panjang, yang dimana tentu menjadi perbedaan, menjadi keharusan bagi kita yang ada di Indonesia untuk menentukan waktu sendiri dan tidak mengikuti di daerah di negeri Arab Saudi, yang walaupun memang kita pahami sangat banyak ulama yang berada di sana. Ya. Namun karena memang perbedaan waktu yang sangat jauh inilah yang memang dibolehkan kita yang ada di Indonesia untuk menentukan waktu sendiri. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan kepada kaum muslimin berkaitan dengan materi pertama kita pada program spesial penataran seputar bulan Ramadan 1441 Hijriah yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Imam Syafi'i Kota Bitung dan disponsori oleh Wahda Islamiyah Barisan Solidaritas Muslim Kota Bitung dan juga Rumah Tahfidz Tahfidzul Quran. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang masuk pada pembahasan kami. Yang sebelum kami tutup, kami akan mencoba untuk menjawabnya. Dan kalaupun belum sempat kami menjawab, maka insya Allah akan bisa dijawab di besok hari dan beberapa hari setelahnya, karena penataran ini akan diisi oleh alhamdulillah para asatidzah, para ustadz yang sangat mumpuni, di mana nama-nama mereka mungkin ada di belakang saya dan mungkin sudah tersebar pamfletnya. Alhamdulillah ustadz dengan ilmu yang begitu mereka sudah dapatkan dari pendidikan mereka. Alhamdulillah dapat memberikan ilmu yang sebagian besar mereka adalah para ustadz yang asli dari Kota Bitung ini. Ya, alhamdulillah, semoga menjadi manfaat dan menjadi faedah bagi kita semua. Baik, soal pertama, apakah metode hisab haram secara mutlak karena sesuai dengan sabda Nabi SAW yang melarang hal tersebut? Kami jawab pertanyaan ini bahwa pertama tadi kita telah sebutkan bahwa asal penentuan
bulan Ramadan adalah dengan ru'yah dan tidak dengan hisab. Tetapi bukan berarti juga hisab menjadi sesuatu yang dilarang. Karena kalau kita pahami dari beberapa hadis yang tadi kita sebutkan bahwa program hisab ini atau metode hisab ini dapat dipakai ketika kita tidak mampu melihat bulan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddata salasin. Jika telah atau tertutupi bagi kalian, maka sempurnakanlah bulan tersebut dengan sebanyak 30-an. Ini menunjukkan adanya proses hisab, adanya proses hitungan. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan waktu dan perjalanan kaum muslimin yang ada di zaman sekarang ini, bahwa penentuan waktu itu menjadi sesuatu yang dalam proses hisab ini menjadi sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Memang seperti penentuan awal waktu sholat misalkan, yang sekarang sudah rata-rata sebagian kaum muslimin menjadikan pedoman dengan penentuan jam. Begitu juga termasuk dalam hal ini dalam penentuan awal-awal bulan yang lain, maka sebenarnya tidak dapat dipungkiri akan penerapannya dalam kehidupan. Maka kalau disebut pengharamannya secara mutlak, maka tidak benar demikian. Tentu tidak diharamkan. Tetapi yang khususnya yang kami ingin tekankan dalam hal ini berkaitan dengan penentuan awal Ramadan atau 1 Syawal atau penentuan pelaksanaan hari raya kaum muslimin. Maka Nabi SAW sudah mencontohkan tentang hal ini, dan kami juga telah tekankan dalam pertemuan dalam majelis tadi bahwa tentu kita tidak bisa menafikan akan perbedaan yang terjadi di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia. Ya, masih ada yang tetap berpendapat demikian. Ya, dan tentu ini tetap kewajiban kita adalah tetap saling menghormati berkaitan dengan perbedaan hal ini. Yang kedua, apakah membangunkan sahur dalam masjid dengan tidak memandangkan azan menyelisih sunnah? Karena hadis Nabi SAW bahwa cara membangunkan dengan azan. Sekali lagi, apakah membangunkan sahur dalam masjid dengan tidak memandangkan azan menyelisih sunnah? Saya kurang pahami. Pertama, fungsi dari azan itu adalah penentuan awal waktu sholat, termasuk awal waktu sholat subuh adalah dengan azan. Walaupun memang nanti di bulan Ramadan, ini menjadi kaitan erat dengan awal orang mulai menahan dan mulai berpuasa. Kapan waktu orang memulai dia menahan lapar dan dahaga, yang semua nanti mungkin akan juga diperjelas oleh para ustadz yang lain, bahwa awal waktu orang mulai menahan dan berpuasa itu adalah ketika tulu'ul fajr, ketika terbitnya fajar. Dan terbitnya fajar itu juga merupakan tanda masuk waktunya ibadah sholat subuh, di mana tentu awal waktu sholat subuh dikumandangkan dengan azan. Jadi ini mungkin menjadi berkaitan, bahwa penentuan awal waktu sholat subuh dan penentuan orang sudah tidak boleh makan dan minum adalah dengan dikumandangkannya azan sholat subuh. Jadi sekali lagi, bukan dengan tujuan untuk membangunkan sahur ya. Kalau dengan sahur, maka tentu sebaiknya tidak dikumandangkan azan. Tidak dengan cara dikumandangkan azan. Memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaksanaan sholat subuh ada 2 azan, dan bahkan sampai saat ini diterapkan di beberapa masjid termasuk Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ada sekitar waktu sekitar setengah jam antara azan pertama dan azan yang kedua, sama seperti pelaksanaan sholat Jumat ada 2 azan. Dan itu sekali lagi azan pertama, untuk kemudian orang bersiap-siap, dan itu bukan waktu masuk waktu azan subuh memang.
bisa saja itu dijadikan azan pertama tadi yang kemudian diterapkan di kita di Indonesia ini, dikumandangkan azan pertama atau azan yang kedua, azan pertama dan azan yang kedua di pelaksanaan sholat subuh, silahkan saja karena itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan baik memang. Namun sekali lagi intinya adalah asalnya adalah bukan tujuan azan pertama itu adalah membangunkan orang untuk melaksanakan sahur. Itu adalah sunnah yang khusus memang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pelaksanaan sholat subuh dengan dikumandangkannya 2 azan. Walaupun memang ada riwayat dari Rasulullah SAW jika Abdullah bin Umi Maktum itu azan, maka makanlah dan minumlah. Dan jika Bilal telah menggunakan azan, maka berhentilah kalian makan dan minum. Ya, memang itu bisa dijadikan patokan, tetapi sekali lagi bukan menjadi patokan utama karena tuntunan itu menjadi tuntunan khusus dari Nabi, dan itu bukan hanya dilaksanakan di waktu 2 azan, itu bukan hanya nanti dilaksanakan di waktu sholat di bulan Ramadan saja, tidak, tapi di waktu-waktu yang lain. Yang kedua juga mungkin kalau hanya berlandaskan dengan azan pertama dari sholat subuh itu, ya mungkin ada yang sahurnya tidak hanya cukup dengan interval waktu azan pertama dan azan yang kedua. Jadi asalnya sah-sah saja dia untuk bersahur sebelum dikumandangkannya azan subuh yang pertama tadi. Ini asalnya sah-sah saja karena sahur adalah pelaksanaannya ya ini dia niat untuk sahur, yang kedua dia dilaksanakan di pertengahan di malam terakhir ya. Di waktu malam, di sepertiga malam terakhir sudah cukup dikatakan bersahur. Jadi apakah mengumandangkan sahur dalam masjid dengan tidak mengumandangkan azan menyelisih sunnah? Saya kurang pahami tentang pertanyaan ini. Ya, itu tadi yang kedua, karena hadis Nabi membangunkan dengan azan. Kita katakan sekali lagi, jawabannya atau ininya adalah, masalahnya adalah bahwa 2 azan pertama dari azan subuh itu adalah tidak hanya dilaksanakan di waktu Ramadan saja, tapi di waktu yang lain. Jadi bukan hanya tujuannya menggunakan azan saja. Jadi bisa dikatakan tidak menggunakan azan, dengan tidak menggunakan azan ini, Allahu alam, saya katakan mungkin tidak menjadi satu hal yang harus. Baik, Allahu alam. Yang ketiga, apa hukum melaksanakan tarawih di rumah? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang juga akan dijawab oleh para asatidzah yang lainnya karena ada materi yang khusus menjelaskan tentang hal ini yang mungkin akan disebutkan oleh para ustaz-ustaz. Nanti karena waktu kami juga sangat sempit, kami cukupkan. Ya, tolong nanti para asatidzah dapat menyimpan pertanyaan ini yang nanti akan dijawab oleh para ustaz-ustaz yang sesuai dengan materi ini. Sekali lagi kami mohon maaf bukan kami tidak mampu menjawabnya. Pertama waktu juga, yang kedua ada materi khusus berkaitan dengan hal ini. Saya kira cukup pembahasan kami pada materi pertama di program spesial penataran seputar bulan Ramadan 1441 Hijriah. Ya, pertama tentu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa, hadirin hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang telah menyaksikan hal ini. Semoga menjadi pahala yang besar buat kami dan juga menjadi tambahan ilmu ya bagi seluruh para pemirsa sekalian. Yang kedua juga kami sampaikan bahwa esok hari di waktu yang sama, ya mohon maaf juga tadi agak terlambat memang waktunya karena ada kesibukan yang harus kami lakukan. Insya Allah di waktu yang sama, kalau tidak salah jam 9 akan ada materi yang lain akan disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain, dan juga beberapa dari hari setelahnya, kalau tidak salah sampai hari Sabtu ya, tanggal 20 sampai tanggal 25 insya Allah diisi oleh para ustaz-ustaz yang lain dengan materi-materi yang berbeda ya. Yang ketiga, tentu kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh kaum muslimin
termasuk kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memasuki bulan Ramadan ini, ya, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, dan juga diberikan ekstra kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasuki Ramadan 1441 Hijriah ini dengan cobaan yang kita alami sekarang, ya, khususnya musibah wabah, ya, COVID-19 yang ada, atau wabah corona yang sekarang menimpa hampir seluruh belahan dunia yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyembuhkan, ya, seluruh orang-orang yang sakit, khususnya dari kalangan kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan menghilangkan penyakit ini dan menjadikan kita orang-orang yang terbebas dari penyakit ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.